Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iqra, 7 golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar. Dikutip dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan di akhirat kelak. Yang dimaksud dengan naungan tersebut adalah naungan arsyullah, arasy Allah. Sebagaimana dikuatkan riwayatnya oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Adapun 7 golongan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pemimpin yang adil. Orang yang pertama mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin yang bersikap adil. Dalam hal amanat, ia benar-benar mengembannya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia, tidak zalim kepada rakyatnya, tidak memecah belah rakyatnya, dan tidak bertangan besi, tidak tumpul ke atas dan runcing ke bawah, mengayomi semua masyarakatnya dan menghukumi atas dasar agama, atas dasar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas dasar keinginan dan juga pesanan-pesanan orang yang mendukungnya. Itulah pemimpin yang akan mendapat naungan Allah pada padang mahsyar nanti. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasannya kenapa pemuda yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pada dasarnya pemuda memiliki nafsu yang begitu tinggi kepada dunia dan kebanyakan mereka lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri salat fajar, rajin menghadiri majelis, akhlaknya pun bagus pada ibu bapaknya, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Pemuda seperti ini tentunya sangat jarang kita temui di masa sekarang, karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka lebih suka bersenang-senang, berpoya-poya, main game, motor-motoran di sore hari, sehingga mereka selalu disibukkan dengan keasikan mereka sendiri hingga lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga pemuda yang melihat video ini diangkat oleh Allah derajatnya. 3. Orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Sampai pun sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya itu di masjid. Namun apabila wanita ingin sholat berjamaah di masjid, boleh saja asalkan terlepas dari fitnah. Artinya, usahakan jangan memakai pakaian yang menor yang menarik perhatian, menarik syahwat lelaki. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid adalah yang biasa menunggu salat setelah salat. Misalnya, ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada di dalam masjid, baik membaca Al-Quran, sholat, zikiran, atau mendengarkan kajian majelis ilmu. Orang yang terkait dengan masjid bisa juga diartikan dengan seseorang yang selalu mengingat sholat berjamaah walaupun dalam keadaan super sibuk. Sopir kendaraan ketika mendengar suara azan segera memarkirkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat. Pegawai kantoran bergegas ke masjid ketika berkumandang hayya 'alas shalah. Seorang petani meletakkan cangkulnya ketika datang waktu zuhur. Seorang pekebun beristirahat dan melaksanakan sholat ketika terdengar kumandang azan. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik kepada kesalihan, bukan tertarik pada dunia dan harta semata. Pertemanan tersebut dibangun atas iman sampai maut menjemput. 5. Orang yang menjauhi zina. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah." Ada seorang wanita yang kaya raya, terhormat, dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun, karena takut kepada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan permaisuri petinggi Raja Mesir yang menggodanya. Kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus ke dalam zina. Maka kita bisa selamat dari maksiat hanya dengan pertolongan Allah. Ingatlah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa maksud kalimat tersebut?
Tidak ada daya untuk menghindari dari kemaksiatan selain dengan perlindungan Allah Ta'ala. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah Ta'ala. 6. Seseorang yang rajin bersedekah dalam keadaan sembunyi. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya adalah sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, tangan kanan yang berimpak lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberi contoh pada orang lain. Juga boleh dan bagus dilakukan terang-terangan jika sedekah yang dimaksud adalah sedekah wajib seperti zakat dan nafkah keluarga. 7. Seseorang yang rajin berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah dengan benar-benar menghayati hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takut kepada Allah. Dikatakan ia berzikir seorang diri sepi menunjukkan bahwa zikir yang utama itu adalah disembunyikan karena lebih selamat dari riya. Adapun hadis yang menjelaskan tentang 7 golongan tersebut adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Al-imamul adilu, 1 imam yang adil. Wa syabun nasa'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya, maksudnya karena Allah. Wa rajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Semoga kita semua mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.